KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BUMD Jawa Barat yang merugikan negara ratusan miliar rupiah tidak akan berhenti pada 5 tersangka yang telah ditetapkan. Usai memeriksa maraton mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membuka peluang adanya tersangka baru seiring pendalaman aliran dana yang diduga kuat digunakan untuk menyamarkan aset pribadi RK. Penyidik kini fokus mencocokkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara RK dengan temuan aset di lapangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses penyidikan masih sangat dinamis menyusul pemeriksaan RK selama 6 jam pada Selasa 2 Desember 2025. Tidak menutup kemungkinan penyidikan perkara ini masih akan terus berkembang. Apakah ada peran-peran dari pihak lain di luar pihak yang sudah ditetapkan tersangka dalam konstruksi perkara ini? Termasuk terkait dengan aliran-aliran uang dari dana non-budgeter tersebut. Kata Budi, indikasi keterlibatan pihak lain, khususnya terkait RK, menguat setelah penyidik menemukan adanya pola penyamaran aset. KPK menduga sebagian dana non-budgeter dari korupsi iklan tersebut mengalir menjadi aset pribadi yang diatasnamakan pihak lain. Budi mencontohkan temuan kendaraan roda 2 Royal Enfield yang disita saat penggeledahan. Aset tersebut tidak tercatat atas nama Ridwan Kamil, namun diduga kuat dibeli menggunakan dana haram Bank BUMD Jabar. Aset tersebut diduga dibeli menggunakan dana non-budgeter yang kemudian diatasnamakan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penyidik melakukan penyitaan, jelas Budi. Usai menjalani pemeriksaan, Ridwan Kamil bersikeras membantah keterlibatannya. Ia mengeklaim tidak tahu menahu adanya praktik korupsi atau aksi korporasi fiktif di bank daerah tersebut. RK juga bersikukuh bahwa aset yang diributkan, termasuk kendaraan yang disita, dibeli menggunakan uang pribadi. Semua yang pernah ramai itu adalah dana pribadi dalih Ridwan Kamil. Namun, KPK menyatakan tidak akan bergantung pada pengakuan lisan saksi semata. Budi Prasetyo menegaskan penyidik memiliki alat bukti dokumen dan barang bukti elektronik yang dapat menyandingkan atau bahkan mematahkan klaim ketidaktahuan RK. KPK saat ini terus mendalami aset properti, usaha, dan kekayaan RK lainnya yang belum dilaporkan, sembari menyandingkan penghasilan resmi RK saat menjabat gubernur dengan profil kekayaannya untuk melihat adanya ketidakwajaran. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Kemungkinan memanggil RK kembali tentunya terbuka sesuai kebutuhan penyidik. Kami akan analisis keterangan hari ini, tutup Budi menyisakan tanda tanya besar mengenai posisi mantan Gubernur Jabar dalam pusaran korupsi ini. Banyak kayak keterangannya, Kang. Iya, contohnya di sini aja. Jadi, karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang semuanya dana pribadi, Mas. Nanti itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Nah, lain-lain tanya ke lawyer saya ini agak lelah. Kang, berapa pertanyaan dari Kang Emil? Yang jadi fokus pendidikan KPK adalah soal dana non-budget. Apa yang Kang Emil ketahui tentang dana non-budget tersebut kali ini? Apakah memang benar dana non-budget tersebut berubah aset menjadi dan pembelian terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.